Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurlah la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa subscribe asyhadu faba sekalian yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada ini saya bisa kembali menemani teman-teman subscriber Suadi Faber di Suadi Faber di channel Suadi Faber atas perkataan kelimpahan Ahmad yang masih bisa dilakukan setiap hari karena masih diberi waktu oleh Tuhan semesta alam, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah rahmat yang sangat berharga dan rahmat yang paling berharga, karena waktu kesehatan adalah senjata yang mampu dibayarkan. Walaupun kita punya uang berpuluh-puluhan juta bahkan miliaran rupiah, itu tidak bisa membayar kesehatan kita. Para subscriber Suadi Faber. Kemudian tidak lupa juga kita selalu bersolat kepada junjungan kita baginda besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menyebarkan agama melalui siapanya, melalui sahabat, melalui walau yang telah memperjuangkan agama di daerah Nusantara ini. Para subscriber Suadi Faber, ini pembahasan yang ngeri sedap. Perbedaan spiritual dan agama yang masih sering menjadi bergolakan antara kanan kiri dan belakangnya ke kanan. Tidak harus pada itu bisa menjadi titik temu. Pada subscriber Suadi Faber menjadi titik temu, bukan belok ke kiri dan ke kiri belok ke kanan atau sebaliknya. Pada subscriber Suadi Faber. Oke, para subscriber rahimakumullah Suadi Faber sekalian, perbedaan antara spiritual dan agama religiusitas cukup penting para subscriber Suadi Faber dan sering menjadi bahan diskusi dalam konteks kepercayaan dalam konteks kepercayaan, mencari makna hidup dan hubungan dengan sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri. Berikut penjelasannya. Melalui spiritual, yaitu merujuk pada pengalaman pribadi yang mendalam, pencarian makna hidup, kedamaian batin, koneksi dengan alam semesta, Tuhan atau kekuatan yang lebih besar, bersifat subjektif dan individual. Agama adalah merupakan sistem kepercayaan
terstruktur dengan ajaran takdir dua kitab suci dan komunitas yang diorganisasi bersifat formal dan kolektif. Sumber dan struktur spiritualitas tidak terikat pada lembaga aturan yang baku sesuai ritual seperti agama, bisa berasal dari berbagai sumber pengalaman hidup, meditasi alam, dan introspeksi dan lain sebagainya bahasa difabel. Tetapi agama itu berasal dari wahyu atau ajaran menjadi agama dengan struktur resmi institusi pemimpin agama, ritual tetap dan panduan moral yang ditetapkan. Tujuan utama bahasa spiritual fokus pada pertumbuhan batin, kesadaran diri, dan koneksi langsung dengan yang transender. Agama bertujuan menghubungkan manusia dengan Tuhan melalui jalan yang ditentukan oleh ajaran agama tertentu. Contoh, agama Islam harus sholat, agama Kristen harus ke gereja. Apa ya istilahnya, saya kurang paham. Harus mematuhi kepercayaannya. Fleksibilitas spiritual adalah lebih fleksibel dan personal. Seseorang bisa memilih elemen dari berbagai tradisi lalu menciptakan makna secara sendiri. Tapi agama bahasa spiritual lebih kaku dan normatif karena terikat pada doktrin dan tradisi tertentu. Hubungannya satu sama lain. Spiritualitas bisa dalam agama. Seseorang bisa merasa sangat spiritual tanpa mengikuti agama tertentu. Agama bisa tanpa spiritual. Agama bisa tanpa spiritualitas. Seseorang bisa menjalani praktek keagamaan secara rutin tanpa mengalami koneksi spiritual yang mendalam. Namun idealnya bahasa spiritual difabel. Karena di Indonesia itu lebih fleksibel sih, ada berbagai keyakinan yang bisa dianut. Agama bisa menjadi jalan untuk mencapai spiritualitas yang mendalam, yang lebih dalam. Agama bisa menjadi untuk jalan untuk mencapai spiritual yang mendalam. Contoh agama, contoh sederhana spiritualitas. Seseorang bermeditasi di alam untuk merasakan ketenangan dan koneksi dengan alam semesta. Bahasa spiritual
suara difabel. Agama seseorang melakukan sholat 5 waktu sebagai bagian dari kewajiban dalam contoh agama Islam. Agama lain seperti ujian agama keyakinan pribadi. Untuk sekiannya cukup segini dulu pada subscriber. Kurang lebihnya mohon maaf atas ketidaknyamanannya atau tidak jelasnya dalam berbicara, karena saya hanya manusia biasa yang tak luput dari dosa. Wallahu a'lam bishawab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, dan tetap dukung terus channel Suara Difabel dengan cara like, comment, subscribe sebanyak-banyaknya di Suara Difabel. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.